Ya. Nah, kali ini saya mau share tentang Christmas and Torah, Natal dan Taurat. Matius 5 ayat 17-20, saya akan bacakan buat saudara dulu. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Makanya ada juga yang gak senang membaca perjanjian lama, gak senang baca kitab Taurat. Kenapa? Karena membuat banyak orang merasa gini, kayaknya udah gak berhubungan deh sama hidup kita hari ini. Gak ngajarin bagaimana kita harus pacaran, gak ngajarin milih pacar bagaimana, atau membesarkan anak bagaimana, bisnis di zaman COVID bagaimana, kayaknya gak relevan. Ada yang tanya, hukum Taurat masih berlaku gak sih? Dibatalkan gak sih? Hukum Taurat tuh harus bagaimana? Apa sih yang dimaksud dengan hukum Taurat? Hukum Taurat ada 3 pendapat di orang Yahudi sendiri. Yang pertama, hukum Taurat adalah 10 hukum yang Tuhan berikan di atas gunung. Ada juga yang bilang, orang Yahudi bilang, Taurat itu adalah 5 kitab Musa. Kalau sudah baca Alkitab, Kejadian sampai Ulangan, itu 5 kitab Musa, Taurat. Ada juga yang bilang, seluruh perjanjian lama adalah Taurat. Alkitab bilang, yang mana saja kalau yang kita pelajari sekarang, Tuhan Yesus bilang ini, dia mau menjelaskan tentang hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi konteks yang kita bahas kali ini adalah kira-kira seluruh perjanjian lama. Yang pertama Tuhan mau bilang ini, aku datang bukan untuk meniadakannya, itu kata Tuhan. Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapinya. Apa arti kata menggenapi sih? Apa maksudnya menggenapi? Menggenapi salah satu artinya adalah gini loh, ada sebuah tujuan dan tujuan itu dipenuhi. Oke, ada sebuah tujuan dan tujuan itu dipenuhi. Nah, kalau Tuhan bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi tujuan dari hukum Taurat diberikan. Nah, apa tujuan dari hukum Taurat diberikan? Hukum Taurat itu diberikan dan juga kitab para nabi, itu tujuannya yang pertama begini, untuk menyadarkan manusia bahwa kita berdosa. Makin kita baca tujuan hukum Taurat yang kedua adalah gini, manusia tidak mungkin selamat dengan usaha sendiri. Coba saudara baca nanti, kalau melakukan dosa ini, mati. Melakukan dosa ini, mati. Melakukan ini, mati. Kita makin baca ini mah gue harusnya mati dong atuh. Tujuan hukum Taurat Tuhan berikan, gak cuma berhenti soal manusia itu berdosa. Gak cuma berhenti untuk mengingatkan kita bahwa manusia gak mungkin selamat dengan kekuatan sendiri. Tapi tujuan hukum Taurat yang ketiga Tuhan berikan lagi, bahwa Tuhan sendiri akan datang untuk menyelamatkan umatnya. Itu sudah ada di hukum Taurat. Itu sudah ada dari sejak kitab Kejadian bahkan. Kejadian pasal berapa ya? Awal-awal itu sudah menyatakan bahwa Tuhan sendiri akan datang untuk menyelamatkan umat yang berdosa. Yesaya 9 ayat 6 bilang ini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan ini yang kita rayakan di Natal kan, lewat Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Dia memenuhi tujuan hukum Taurat dengan cara apa? Tuhan berjanji dia akan datang untuk menyelamatkan kita. Dan Tuhan datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Yesaya 53 ayat 5, hukum Taurat dan kitab para nabi bilang ini juga. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Siapa yang suka berontak terhadap Tuhan? Kita semua mungkin ada yang sering berontak, tapi makanya dia datang. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Supaya kita selamat, hukumannya ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi hukum Taurat tujuannya bukan cuma mengingatkan saudara dan saya tentang dosa kita. Hukum Taurat, ya kalau baca hukum Taurat saudara masih gak sadar dosa, wah jangan-jangan kita salah baca buku. Waktu baca hukum Taurat pasti kita diingatkan bahwa kita manusia berdosa. Pasti kita diingatkan bahwa kita gak punya harapan dengan kekuatan sendiri untuk melakukannya. Karena standarnya terlalu tinggi, gak mungkin kita capai, salah lagi. Tapi pada saat yang sama hukum Taurat juga punya tujuan untuk membuat kita sadar betapa besar kasih Allah atas saudara dan saya. Sehingga dia sendiri berjanji dia akan datang ke dunia.